Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani, kembali lagi bersama saya di channel 3 Pandawa. Baik, melanjutkan video sebelumnya, yaitu ada beberapa poin penting jika teman-teman melakukan penanaman ulang secara menyeluruh. Hal ini pastinya semua petani pisang mengalaminya jika melakukan penanaman ulang. Sekarang kita bahas dari modal terlebih dahulu, tapi untuk nominalnya nggak akan saya bahas di sini ya teman-teman. Namun poin-poinnya saja yang akan saya bahas. Oke, untuk modal yang pertama, jika dilakukan penanaman ulang secara menyeluruh, kita memerlukan modal yang sangat besar ya teman-teman. Entah itu modal untuk penggemburan lahan, penyediaan bibit, ataupun penanaman. Yang kedua, prosesnya cukup lama. Dari mulai penggemburan lahan sampai masa panen itu tiba, kita memerlukan waktu yang sangat lama ya teman-teman. Yang ketiga, ini yang paling menurut saya itu paling sulit ya. Jadi pemasukan kita dari budidaya pisang itu menjadi nol teman-teman, atau kita nggak ada pemasukan dari hasil panen budidaya pisang kita ya, karena itu tadi. Jadi semua pohon pisang kita tebang, terus kita ganti bibit yang baru, dan kita harus nunggu lagi sampai masa panen itu tiba ya teman-teman. Dan yang keempat, ini yang kalau menurut saya paling penting ya, jadi kita itu harus punya modal cadangan atau pegangan. Jika usaha budidaya pisang teman-teman adalah sumber pemasukan utama atau sumber pemasukan pokok, maka teman-teman itu harus punya modal cadangan. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita jika kita melakukan penanaman ulang sampai masa panennya itu tiba. Ingat, modal budidaya pisang ini harus kita pisahkan, jangan sampai disatukan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Yang kelima, kita juga harus punya modal untuk biaya perawatan, pemupukan, dan juga penyiraman. Jika disatukan nanti ya susah kalian sendiri dalam menghitung pengeluaran dan juga pemasukan nanti pas di akhir. Dan yang keenam, ini yang paling ngenes. Jadi hasil panenan pertama kita dari budidaya pisang itu tidak seberapa karena kepotong untuk biaya olah lahan, penyediaan bibit pisang, dan juga penanaman. Kalau udah masuk ke panenan kedua dan seterusnya, jadi keuntungan kita itu bisa lebih besar daripada panenan yang pertama karena tidak ada biaya untuk olah lahan, penyediaan bibit pisang, dan juga penanaman. Nah, itu dia ya pembahasan kita kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.